Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ati Rohaiti, CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Kuningan, dan saya mengajar di SMA Negeri 1 Cilimus. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan Ibu Yuli. Beliau mengajar mata pelajaran matematika. Dan kali ini saya akan melaksanakan pra-observasi. Oke, Bu Yuli. Bagaimana kabarnya Ibu Yuli? Alhamdulillah sehat. Nanti Ibu di jam ke-8 akan melakukan supervisi ya Bu ya. Oke. Kebetulan saya supervisornya gitu ya. Oke, Bu Yuli, saya akan menyampaikan tujuan daripada observasi ya. Tujuan daripada observasi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi daripada pelaksanaan pembelajaran yang berpihak kepada murid gitu ya. Oke Bu Yuli, nah ada yang ingin saya sampaikan, yaitu sebelum melakukan observasi saya akan melaksanakan dulu pra-observasi. Nah ini adalah tujuannya supaya Ibu Yuli akan lebih percaya diri dan lebih persiapannya lebih mendalam, sehingga pembelajaran yang akan dilaksanakan itu akan lebih baik lagi ya Ibu Yuli. Oke Bu Yuli, ada beberapa yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Yuli, boleh? Boleh. Oke Bu Yuli, ketika nanti observasi nih, kira-kira yang ingin dibantu itu kompetensinya dalam bidang apa Ibu Yuli? Untuk kompetensinya yang pasti yang paling utama ya, saya ingin mengembangkan pemahaman anak dulu terhadap matematika, karena bagaimanapun tujuan dari pembelajaran itu kan anak itu bisa lebih memahami apa yang belum mereka ketahui sebelumnya. Selain untuk memahami matematika, saya juga ingin mengembangkan keberminatan anak terhadap matematika, karena bagaimanapun pembelajaran ini menurut anak ya, pembelajaran matematika itu kan kurang menyenangkan ya, karena terlalu banyak hitung-hitungan yang mungkin membuat mereka itu pusing dan sehingga untuk belajar pun agak sulit gitu. Nah mungkin selain dari pemahaman, mungkin dari segi kepeminatan siswa juga terhadap pembelajaran saya itu juga harus saya kembangkan. Luar biasa ya, jadi lebih ingin meningkatkan pemahaman dan keberminatan murid ya Bu. Oke Bu, nah untuk hal ini Bu, apa yang ingin saya amati gitu? Yang diamati mungkin dari segi cara saya mengajar ya Bu ya, metode yang saya gunakan, apakah metode saya ini berhasil tidak untuk mencapai yang tadi keinginan saya gitu kan, apakah metode saya berhasil nggak yang membuat anak itu lebih paham dan membuat anak itu lebih menarik dan lebih berminat lagi dalam pembelajaran saya gitu. Luar biasa. Nanti untuk dibantu yaitu diamatinya itu tentang metodenya berhasil atau tidak ya, untuk meningkatkan pemahaman dan keberminatannya meningkat atau tidak. Nah Ibu, rencana yang tadi itu langkah-langkah apa aja yang harus disiapkan oleh Bu Yuli? Untuk langkah-langkahnya, yang pertama pasti persepsi dulu ya Bu ya. Jadi saya nanya dulu ada siapa aja yang nggak masuk. Lalu saya nanya ke siapa siswa dalam menerima pembelajaran. Lalu mungkin saya membuka sedikit pemahaman mereka. Contohnya kan yang nanti kan yang akan dipelajari itu kan tentang lingkaran ya. Saya kasih tahu dulu apa sih lingkaran itu, lalu coba anak amati apa aja sih yang ada di kehidupan itu tentang lingkaran. Lalu setelah itu, karena pembelajaran tentang unsur-unsur, jadi mungkin nanti saya akan kasih lembaran ke siswa. Di situ saya kasih rinciannya, contohnya jari-jari itu apa gitu. Nah nanti dari pernyataan itu mereka harus cocokkan kira-kira gambar jari-jari itu yang mana gitu. Jadi kan dari situ saya bisa tahu, oh anak ini pemahamannya sampai mana dulu nih sebelum saya jelaskan. Karena kan bagaimanapun
pembelajaran yang terbaru itu kan harus student center ya Bu ya. Iya, jadi saya juga harus tahu pemahaman mereka itu sejauh apa. Iya. Luar biasa nih Bu. Nah, saya juga sudah tidak sabar nih untuk melihat nanti metode-metode yang akan dipraktekkan di kelas ya. Nah Ibu nih terkait harapannya nih, harapan setelah melakukan observasi apa nih Bu yang Ibu harapkan? Harapannya ya tadi ya sama aja yang awal saya bilang, harapannya semoga dengan adanya observasi ini saya bisa tahu metode saya itu berhasil atau tidak gitu kan. Apakah anak bisa paham atau tidak, atau apakah anak yang tadinya tidak berminat menjadi berminat matematika, yang tadinya malas-malasan, oh ya saya harus belajar matematika gitu. Mungkin lebih ke situ aja harapan saya. Luar biasa ya Bu ya harapannya. Jadi menginginkan pada akhirnya adalah berpihak kepada murid dan murid menjadi lebih berminat terhadap pelajaran matematika. Oke, karena saya sudah tidak sabar, yuk kita ke kelas untuk melakukan observasi. Terima kasih Bu Yuli. Sama-sama ya Bu ya. Iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk pembelajaran hari ini, Ibu absen dulu ya. Yang nggak masuk siapa hari ini? Oh, masuk semua. Alhamdulillah. Oh, yang UKS kenapa? Oh, udah. Alhamdulillah. Udah sehat berarti. Oh, berarti pas masuk pelajaran matematika langsung sembuh ya? Hebat. Oke, hari ini kita masuk bab selanjutnya ya. Kemarin Ibu udah jelaskan tentang fungsi. Hari ini kita masuk bab baru yaitu tentang lingkaran. Sebelumnya lingkaran itu adalah bangun datar yang memiliki sisi lengkung. Jadi jangan bilang kalau lingkaran itu tidak punya sisi. Lingkaran itu punya sisi, tapi hanya aja sisinya berbentuk lengkung, tidak datar kayak yang bangun datar yang lainnya. Oke, sebelum masuk kira-kira barang-barang apa aja yang bentuknya lingkaran? Koin ya, pinter. Terus? Hah? Jam dinding, pinter. Nah, bola itu termasuk lingkaran bukan? Kenapa bukan? Karena bulat. Kalau lingkaran itu bangun datar, kalau bola itu bangun ruang. Pinter. Oke, sebelum kita masuk materi selanjutnya, baris pertama putar bangkunya. Neng ke belakang, A ke belakang. Putar bangkunya. Kamu juga putar. Neng, yang ketiga putar. Tok, Neng putar ke belakang bangkunya. Nah, yang ketiga putar ke yang baris keempat. Nah, sisanya siapa? Sendiri ya? Kita bertiga sampai belakang. Itu kan berdua. Gabung sama yang itu. Gak apa-apa, gak sebesar itu kan. Coba duduk aja. Oke, sekarang silahkan kelompoknya lihat kertas masing-masing yang ada di mejanya. Di situ, pinjam dulu sayang. Lihat uji pemahaman dulu ya. Dilihat uji pemahamannya. Di sana ada instruksi, pasangkan setiap soal berikut dengan jawaban yang sesuai. Jadi di sini materi selanjutnya yaitu tentang unsur-unsur lingkaran. Contohnya itu unsur lingkaran itu yang 5 itu. Ada jari-jari,
diameter, busur, tali busur, dan tembereng. Jadi tugas kalian di sana sudah dijelaskan. Jari-jari adalah ruas garis yang menghubungkan pusat lingkaran dengan sembarang titik pada lingkaran. Oke, Ibu contohkan dulu. Di sana jari-jari itu yang menghubungkan pusat lingkaran. Sebelumnya pusat lingkaran itu apa? Jadi di sini ada lingkaran, kamu taruh titik tengah-tengah, harus tengah-tengah lingkarannya ya. Misalkan Ibu namakan ini adalah O, maka titik O ini adalah pusat lingkaran. Nah, untuk menggambarkan jari-jari, jadi di sini kamu hubungkan pusat lingkaran dengan sembarang titik. Misalkan Ibu taruh titiknya adalah di A ini. Maka kamu tarik. Nah, dari O ke A ini adalah jari. Nah, tugas kamu selanjutnya yang nomor 2 itu diameter. Lihat, diameter itu adalah garis yang melalui pusat lingkaran. Dari nomor A sampai G, kamu cari kira-kira kalau digambarkan itu gambarnya yang mana? Ya, sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ya, jadi kayak jari-jari. Oke, berarti dari A sampai G yang menggambarkan jari-jari itu yang mana? Yang A kah, B kah, atau C dan sebagainya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, silakan diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Gimana? Oh, jari-jari yang mana? Ditulis, misalkan B, berarti tulis di sini B. Satu aja kan? Ya satu lah. Yang namanya pasangan sama satu. Ya, terus yang ini nomor 2 diameter berarti yang mana? Nah, tulis diameter yang A. Dari tengah, ini kan tengah. Ini apa ini sih? Tali busur adalah ruas garis yang menghubungkan dua garis pada lingkaran. Tali busur ya? Sudah? Ada yang belum? Dah? Sok. Yang belum dipercepat ya. Kenapa? Untuk diameter yang mana? Kan diameter tuh, iya sok tulis A. Tulis A di sini jawabannya. Ini yang satu yang mana? Nah, ini kamu pilih jawabannya di sini yang. Bukan. Misalkan ini yang kamu kan nomor 2 A, tulis di sini A. Gitu. Busur adalah garis lengkung, berarti yang mana? Nggak tahu, sok coba aja kamu tulis dulu. Sok. Pemahaman kamu aja. Ini kan udah, ini aja. Yang ini kan kata kamu 2A kan? Ya udah biarin. Tinggal kamu sisa cari yang 1, 3, 4, 5-nya aja. Sok.
Sudah? Apa? Oh, udah. Iya, nggak apa-apa. Sok Neng, sini satu. Nggak apa-apa, sini aja berlima. Dah. Oke, kalau udah, udah di sini aja. Dah, kalau udah Neng, tuker dulu sama yang belakangnya. Nama sayang. Tukar sama yang belakang. Neng, tukar sama yang belakang. Ini berarti karena 3 jadi tukar. Yang ini kedua, yang kedua, ketiga, yang paling belakang kedepanin. Udah ditukar? Udah, Bu. Dah. Oke, kalau udah kita periksa bareng-bareng ya. Sudah? Oke, kalau udah perhatikan dulu ke depan. Dah, sok perhatikan dulu ke depan. Nah, yang tadi kalian baca itu adalah termasuk dalam unsur-unsur lingkaran. Tadi pertama Ibu udah jelasin dulu ya. Yang pertama itu adalah pusat lingkaran. Pusat lingkaran itu titik yang berada di tengah-tengah. Oke, yang kedua di sana. Yang pertama apa? Jari-jari. Boleh. Jari-jari itu apa? Jari-jari merupakan ruas garis yang menghubungkan pusat lingkaran dalam sembarang Pintar. Jadi jari-jari itu adalah sebuah garis yang menghubungkan dari pusat lingkaran ke sembarang titik. Contohnya ini dari O ke A. Berarti digambar dari A sampai G berarti yang mana? Yang B. Jawabannya yang B. Ya, benar yang B. Di sana walaupun ada 2 garis, itu tidak masalah ya, karena dua-duanya sama-sama dari pusat ke pinggir lingkaran. Oke, yang benar di checklist. Dah? Oke, nomor 2-nya. Nomor 2 apa? Diameter. Diameter apa? Oke, jadi sudah perhatikan dulu. Diameter itu ada 2 titik di luar pusat. Contohnya di sini ada B dengan A. Kamu harus hubungkan B dengan A, tapi syaratnya harus melalui pusat lingkaran. Berarti ini kamu tarik tengah-tengah. Maka dari B ke A ini disebut diameter. Oke, berarti kalau digambar yang mana? Yang A. Pinter. Tinggal yang benarnya di checklist. Sudah? Yang ketiga apa? Busur. Pintar. Busur itu apa? Salah. Yang keempat itu busur. Busur itu adalah garis lengkung. Artinya busur itu yang ada di dalam atau yang di luar lingkaran? Yang lengkung itu yang mana? Kamu lihat lingkaran. Yang lengkung itu yang mana? Yang di luar. Jadi kamu misalkan Ibu tarik titik titik C dengan titik D tanpa menghubungkan di dalam, tapi kamu hubungkannya keluar. Nah, ini disebut busur. Busurnya ada yang di bawah yang pendek, ada busur yang di atas yang panjang. Berarti di gambar itu nomor yang mana? Yang mana? Pinter. Yang benar silakan di checklist. Sudah? Oke. Yang nomor 5 apa? Tali busur. Tali busur apa? Oke, berarti tali busur lengkung apa enggak? Tali busur lengkung apa enggak? Enggak ya, jadi kamu tali busur yang menghubungkan 2 titik sembarang. Misalkan di sini ada C dengan D, kamu tarik garis lurus. Tapi ingat ya, tidak boleh melalui pusat lingkaran. Yang melalui pusat lingkaran siapa tadi? Pinter. Diameter. Maka dari C ke D ini adalah tali busur. Berarti yang mana?
Yang C? Iya, pintar. Jawabannya adalah C. Terakhir. Yang keenam apa? Tembereng. Tembereng apa? Oke, kalau sebelumnya kamu berbicara tentang garis-garis, tembereng ini berbicara tentang daerah. Kalau daerah berarti bukan hanya garis, tapi kamu arsir. Di mana daerahnya itu antara apa? Antara tali busur dengan busurnya. Maka yang tengah-tengah ini kamu arsir. Ya, arsiran ini disebut tembereng. Oke, yang benar di checklist. Nah, oke, perhatikan dulu. Maka kesimpulannya untuk pembelajaran hari ini, tadi lingkaran apa? Oke, jadi bangun datar yang sisinya lengkung. Nah, dalam lingkaran itu ada unsur-unsurnya atau ada beberapa yang terdapat dalam lingkaran. Yang pertama itu pusat lingkaran. Tadi pusat lingkaran apa? Pintar. Titik tengah lingkaran. Jari-jari apa? Dari pusat ke pinggir lingkaran. Pintar. Diameter apa? Nah, dari titik lingkaran di luar dengan di luar, tapi harus melalui pusat. Pintar. Busur apa? Nah, busur itu yang di luarnya, yang lengkungnya. Pintar. Tali busur apa? Oke, yang menghubungkan dua titik tapi tidak boleh melalui titik pusat. Pintar. Tembereng apa? Oke. Daerah antara tali busur dengan busur. Jadi diarsir ini namanya tembereng. Oke, sebelum Ibu mengakhiri ya, Ibu pengen nanya dulu, kira-kira gimana perasaan kalian atau apa yang kalian pahami setelah Ibu mengajarkan tentang unsur-unsur lingkaran? Perasaan saya setelah mempelajari matematika bab lingkaran dengan Ibu Yuliawati ini tentu sangat senang karena bisa mengenal materi baru dari mulai ada lingkaran adalah pengertiannya lingkaran adalah bangun datar yang memiliki sisi lengkung, sama ada jenis-jenis atau unsur-unsur lingkarannya yang ternyata lingkaran itu bermacam-macam dan variatif. Oke, satu lagi ya, mungkin dari perempuan. Oh ya, Selfie. Perasaan saya dalam mempelajari materi baru ini sangat merasa senang karena lebih banyak mengetahui apa itu lingkaran, dan ternyata di lingkaran itu ada unsur-unsurnya. Unsur-unsur lingkaran itu ada 6. Yang pertama pusat lingkaran, yang kedua jari-jari lingkaran, yang ketiga diameter, yang keempat busur, yang kelima tali busur, yang keenam itu tembereng. Untuk materi hari ini cukup itu aja, unsur-unsur lingkaran. Nanti kita lanjut lagi materinya minggu depan. Terima kasih untuk hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ati Rohaiti, mengajar di SMA Negeri 1 Cilimus, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Kuningan. Kesempatan ini saya akan melakukan pasca observasi bersama teman saya Ibu Yuli selaku guru matematika, dan bersama pengajar praktik saya yaitu Bapak Deded Al-Habib. Ya, Bu Yuli, kemarin saya sudah melakukan observasi di kelas Ibu di kelas 11 ya. Oke, bagaimana perasaan Ibu setelah diobservasi dalam kegiatan supervisi kemarin? Perasaan saya awalnya deg-degan ya. Bagaimanapun ketika kita melakukan sesuatu diperhatikan semua orang, itu kan pasti ada rasa deg-degannya. Selain itu saya merasa senang karena dengan adanya observasi ini saya pasti dinilai sama Ibu. Apa yang saya lakukan pasti Ibu bisa tahu dan bisa mungkin menilai apa sih yang saya kurang tadi dalam mengajar. Ya, oh gitu ya Bu ya. Jadi
bukan menilai mungkin ya Bu ya. Ya. Jadi untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh Ibu. Oke Ibu, ketika Ibu melakukan pembelajaran gitu, menurut Ibu performa Ibu itu bagaimana? Kalau performa, kalau mengikut dari RPP yang saya buat, itu menurut saya sudah sejalan dari mulai pembukaan, saya mencari tahu siapa yang tidak hadir hari itu, lalu sebelum memulai pembelajaran saya memulai dengan pertanyaan pemantik mungkin ya. Contohnya kayak tadi kan pembelajarannya tentang lingkaran. Jadi sebelum masuk ke materi, mereka itu mencari tahu dulu apa aja sih yang ada di kehidupan ini yang berbentuk lingkaran. Biar mereka itu mengerti, oh ternyata saya belajar lingkaran itu dalam kehidupan itu ada. Jadi apa yang saya ajarkan itu tidak semata-mata hanya untuk belajar di kelas aja, tapi mereka pun mengenal di dunia luar. Setelah itu saya membentuk kelompok dengan mereka sebelum saya masuk ke materi. Mereka ya mungkin semacam pretest ya. Saya ingin tahu dulu sejauh apa sih mereka mengenal tentang lingkaran dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya buat, membentuk sebuah kelompok. Lalu baru saya dan anak-anak itu menyimpulkan pembelajaran pada hari itu. Wah luar biasa ya Bu ya, berarti sudah runut banget ya dengan RPP yang tadi saya lihat gitu ya. Kemarin juga pas memperhatikan RPP yang Ibu perlihatkan kepada saya itu sudah runut banget atau sudah teratur gitu ya. Oke Ibu, menurut Ibu nih ya, ketika ada rank nilai 1 sampai 10. Nah, menurut penilaian Ibu sendiri ini, Ibu berada di nilai mana nih, Bu? Untuk nilai ya, saya juga bingung ya. Kalau nilai tinggi saya pun masih jauh dari kata sempurna, tapi kalau menilai dari apa yang sudah saya rencanakan dalam bentuk RPP itu, ya mungkin bisa mendekati 8. 8. Wah, luar biasa. 8 sudah di atas KKM banget tuh, Bu. Amin. Ya, luar biasa. Memang itu ya yang diharapkan oleh kita itu adalah percaya diri dulu ya, Bu. Oke, Bu. Boleh nggak saya menyampaikan hasil pengamatan saya nih? Boleh. Ya. Ini kan luar biasa ya, Ibu mapelnya itu matematika. Di sini tentu banyak hambatan ya atau. Nah, salah satunya tadi tapi saya sudah melihat kelebihan yang tadi sudah Ibu sebutkan tadi gitu ya. Saya melihat masih ada siswa yang belum aktif nih, mungkin karena memang tingkat kesulitan atau keberminatan daripada pelajaran matematika gitu ya. Nah, tadi Ibu ketika saya melihat ada anak yang tidak aktif atau seperti tidak menyukai, apa yang Ibu lakukan gitu? Kalau yang saya lakukan biasanya ya, yang saya lakukan di kelas itu, kalau untuk misalkan kita ngasih latihan ya Bu ya, saya itu biasanya kalau ngasih latihan ke anak itu saya samperin satu-satu tanpa mereka harus Bu saya mau bertanya, jadi mereka tidak bertanya pun saya samperin. Jadi saya cari tahu bagaimana kesulitannya di mana gitu. Apakah kamu sudah mengerti? Karena kalau misalkan istilahnya dalam pembelajaran Bu ya, kalau kita nanya satu-satu kan lama ya. Iya, betul. Jadi lebih baik pada saat latihan sambil saya cari tahu, oh mana nih anak yang tingkatan pemahamannya lebih gitu kan. Mana nih tingkatan yang harus kita lebih perhatikan lagi anaknya. Paling dari seperti itu sih Bu. Oke. Luar biasa ya Bu ya, memang tantangannya nih untuk guru mapel matematika. Nah, kira-kira kompetensi apa nih yang ingin Ibu tingkatkan dan kompetensi yang dipertahankan gitu? Apa? Untuk kompetensinya yaitu ya, karena mapel saya itu sangat sulit untuk diminati sama anak gitu ya, karena anak itu selalu berpikir oh matematika itu susah, nggak ada yang gampang gitu ya. Mungkin untuk kompetensinya saya mencari ide-ide atau mencari istilahnya bagaimana caranya anak itu memahami materi yang saya ajarkan gitu. Jadi biasanya saya kumpulkan buku-buku, lalu saya cari kira-kira materi mana yang anak itu bisa lebih paham gitu. Karena kadang kan ya itu menurut kita sebenarnya
ini tuh tidak terlalu sulit gitu. Tapi kan yang namanya anak itu kan karena kita tugasnya mengajarkan apa yang belum mereka ketahui, jadi emang mereka itu dari nol, jadi kita ajarkan. Dan ya mungkin ya itu, misalkan saya cari metode-metode yang kira-kira anak itu bisa lebih paham, materi-materi yang tidak istilahnya tidak terlalu sulit bagi mereka dari segi bahasanya ataukah dari segi langkah-langkahnya, biasanya seperti itu. Oke, luar biasa ya Bu ya. Berarti nanti Ibu akan mengatasinya atau meningkatkan kompetensi itu, yaitu untuk meningkatkan keberminatan siswa terhadap matematika gitu ya. Yaitu dengan cara memberikan metode-metode dan literasi-literasi dari buku-buku yang nanti akan diperkenalkan kepada murid. Mungkin itu ya Bu ya. Luar biasa ya Bu ya. Kira-kira kapan Ibu Ibu akan melakukan tadi yang sudah Ibu sebutkan gitu, solusi-solusinya? Oh, kapannya mungkin pada pembelajaran selanjutnya ya Bu ya, karena segala sesuatu juga harus saya persiapkan gitu kan. Dari yang apa yang saya ketahui hari ini, oh ternyata anak ini kurang pahamnya seperti ini gitu. Ternyata metode yang saya ajarkan itu masih ada anak yang keberminatannya kurang. Jadi dengan cara saya, misal karena di sekolah juga banyak ya guru matematika, dengan saya berkomunikasi dengan guru-guru matematika yang lain, kita bersama-sama mencari metode atau istilahnya materi-materi yang bisa diterima sama anak gitu kan. Jadi ya mudah-mudahan minggu depan bisa terrealisasi. Luar biasa ya Bu ya. Mudah-mudahan kita selalu semangat ya Bu ya. Oke Ibu, nanti saya tunggu hasil aksi Ibu untuk merealisasikan tadi ya ide-idenya. Nah, nanti saya juga akan menyampaikan hasil daripada observasi saya supaya nanti Ibu akan melakukan tindakan yang nanti Ibu rencanakan. Terima kasih ya Bu ya. Mudah-mudahan kita selalu semangat untuk memberikan pengajaran yang berpihak kepada murid. Amin. Ya, terima kasih ya Bu ya. Iya, Assalamualaikum sama-sama, Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.